Hai guys, welcome back to LCS. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga sehat dan sukses selalu pastinya. Ya, sebelum memulai konten ini jauh lebih dalam teman-teman, saya tentunya untuk mengajak teman-teman selalu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Semoga mereka diberikan ketabahan, lekas bangkit, dan comeback stronger pastinya. Ya, teman-teman, apa sih yang ingin saya bahas di video ini? Ya, di video ini saya ingin membahas tentang gerakan spesial dalam permainan catur, teman-teman. Ya mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahui, tapi saya ingin teman-teman juga kembali mengingat ya apa saja sih yang dimaksud dengan rokade, kemudian pion promosi dan end passen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan itu? Nah, tapi sebelum kita membahas jauh lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Ya, gerakan spesial ini mungkin teman-teman banyak yang tidak mengetahui ya, karena biasanya teman-teman lebih berfokus ketika memulai permainan catur pada gerakan-gerakan dasar seperti bagaimana jalannya perwira ya, seperti bagaimana jalannya kuda, gajah, raja, benteng, dan menteri. Nah, tapi ada saatnya teman-teman pastinya ya bertemunya kan gak cuman om-om di pos ronda, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sen kanan terus belok kiri. Nah, teman-teman pasti ada saatnya teman-teman melawan pemain catur yang uh, memiliki gerakan spesial teman-teman, dan mungkin teman-teman kalau nggak tahu ya akan kaget. Nah, sekarang teman-teman nggak usah kaget lagi karena saya akan menjelaskan. Yang pertama itu tentang rokade atau bahasa Inggrisnya castling ya. Ya, itu satu-satunya gerakan dalam catur ya teman-teman, yang memungkinkan pemain untuk memindahkan ya dua buah catur ya secara bersamaan, yaitu raja dan benteng. Nah, ini juga merupakan langkah penting karena membantu teman-teman menjaga raja tetap aman dengan cepat dan mengembangkan benteng. Nah, saat rokade diizinkan, ya teman-teman dapat memindahkan raja dua kotak ke samping ya teman-teman, mengambil benteng kemudian dari sisi tempatnya, yaitu dari tempat benteng pertama kali untuk melakukan rokade dan meletakkannya di atas dan di samping raja teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan ya video ini. Ya, rajanya yang diangkat pertama kali ya teman-teman. Kalau mau rokade ya teman-teman dalam level permainan nasional, jadi yang harus diangkat pertama kali, yang harus dipegang adalah raja dulu ya. Raja diangkat dua langkah ke petak G, kemudian baru bentengnya diangkat. Nah, nggak boleh kita teman-teman pegang benteng dulu. Kalau teman-teman pegang benteng dulu, nanti teman-teman kena hukuman sama wasit. Kenapa? Karena nggak boleh rokade. Jadi teman-teman harus jalan benteng. Jadi nggak boleh kita pegang benteng dulu baru rajanya diangkat. Yang benar adalah raja dulu baru benteng. Nah, ini adalah rokade pendek ya teman-teman, atau short castling. Tahu bahasa Inggrisnya uh, King Castle ya teman-teman, karena ini di bagian sayap raja rokadenya. Nah, kemudian yang kedua ya, saya ingin ajak. Nah, ini ada saya ingin berikan contoh lagi yang kedua. Ya. Nah, putih ya, teman-teman, baru aja melakukan ya white castle king side dan hitam castle queen side. Apa itu? Ya, kalau putih melakukan rokade pendek, nah kalau hitam rokade panjang. Nah, kalau secara penulisan notasi itu gimana sih, teman-teman? Kalau secara penulisan notasi ya, apabila kita melakukan rokade pendek, nulisnya 0 strip 0. Nah, kalau kita melakukan rokade panjang seperti hitam, secara penulisan notasinya 0 strip 0 strip 0. Kenapa putih nolnya ada 2 kali dan hitam ada 3 kali? Iya, karena yang dilakukan oleh pemain putih rokade pendek, yaitu dia rajanya bergerak 2 langkah ya di petak F dan G. Sementara hitam ada 3 langkah, apa aja? Petak D8, C8 ya. Kemudian B8. Nah, ini nih teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah tentang pawn promotion teman-teman. Ya, kita lihat ya.
Putih dorong D8 kemudian menjadikan menterinya. Apa itu pawn promotion atau pion promosi? Ya, promosi bidak ya teman-teman, mungkin arti bahasa Indonesianya. Adalah gerakan khusus yang diketahui oleh kebanyakan ya para pecinta catur yang baru memulai permainan catur pasti tahu ya gerakan ini teman-teman. Ya, meskipun biasanya ada beberapa kebingungan tentang cara bagaimana mempromosikan mempromosikan temen lagi. Bagaimana cara mempromosikan bidak temen. Bagaimana mempromosikan temen mah teman-teman udah pada tahu ya. Sorry teman-teman. Ya, bagaimana sih cara mempromosikan bidak yang benar ya secara permainan on the board ya ketika kita bertanding di nasional. Yang pertama ya, pion promosi itu nggak selalu. Jadi teman-teman nggak hanya boleh jadi menteri aja, teman-teman bisa menjadikan pion promosi itu jadi kuda, jadi gajah, jadi benteng, dan jadi menteri. Yang nggak boleh apa? Yaitu nggak boleh promosi jadi raja lagi dan tetap jadi pion. Nggak mau pokoknya mau jadi pion aja karena ya nggak mau, pokoknya mood saya jadinya pion aja atau jadi raja lagi supaya susah dimatiin. Nggak boleh ya teman-teman ya. Apalagi kalau pion promosinya jadi mantannya teman-teman, nggak boleh ya. Ya, jadi yang boleh adalah menjadikan selain raja dan tetap jadi pion teman-teman, yaitu jadi kuda, gajah, benteng, dan menteri. Nah, bagaimana sih caranya? Yang tadi ya, yaitu kalau secara permainan nasional teman-teman mendorong dulu pionnya sampai ke petak promosi, kemudian bilang ya, sambil bilang pion promosi, kemudian ganti dengan buah yang teman-teman mau ya. Nah, baru deh diangkat pion promosinya. Nah, nih teman-teman tidak perlu mempromosikan pionnya ya. Sebenarnya banyak sih, jadi kalau secara permainan di luar negeri sama di Indonesia sebenarnya ada perbedaan ya. Tapi kembali lagi sebenarnya ini tentang fair play aja sih. Jadi kadang-kadang kalau lawannya iseng ya, kalau kita tidak mendorong sampai ke letak promosinya pion itu, kadang-kadang suka diklaim teman-teman. Jadi kalau saya lebih baik cari aman dengan dorong dulu pionnya, baru ambil menterinya. Jadi kadang-kadang kesalahpahaman terjadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat gambarnya teman-teman. Nah ini dorong dulu pion D8 baru jadi menteri. Atau nggak perlu ya, kalau kita lihat pemain level dunia tuh nggak perlu tuh didorong sampai petak ke pion promosinya, tapi langsung mengambil apa buah yang ingin dia jadikan. Jadi pionnya itu mau jadi apa diambil, nanti buahnya langsung diletakkan di letak pion promosinya. Oke teman-teman, itu tentang pion promosi pastinya teman-teman pada tahu ya. Nah sekarang saya ingin membahas, kalau teman-teman lihat tentang videonya nih, lihat. Hitam baru aja jalan E7 E5, kemudian pion putih ada di petak F5. Nah, wow, kok pionnya hilang ya? Itu bukan sulap teman-teman, tapi itu adalah langkah spesial berikutnya yang ingin kita bahas. Ini adalah tentang en passant. En passant ini bahasa Prancis ya teman-teman, yang artinya dalam bahasa Inggris itu in passing. Jadi gerakan khusus dalam permainan catur di mana walaupun pionnya tidak bertemu ya, kita tahu teman-teman udah pasti tahu ya cara makannya pion, yaitu dengan menyilang. Nah ini adalah gerakan khusus dalam permainan catur. Nah kenapa sih berlaku gerakan khusus kayak gini teman-teman, en passant? Karena ya zaman dulu itu sebenarnya banyak perubahan dalam permainan catur, seperti gerakan-gerakan pion. Nah dulu gerakan pion itu cuma boleh selangkah-selangkah. Nah kemudian terjadi perubahan, pion boleh maju 2 langkah di kawasannya ya, maksudnya di pertahanan kita. Jadi misalkan pion nih seperti ini, E7 E5 itu boleh. Nah tapi ya kemudian ada perubahan lagi, yaitu yang bilang adalah Grandmaster Ron Nimzowitsch, yang bilang bahwa ya nggak bisa dong pion langsung bebas aja gitu ketika pion kita udah masuk ke pertahanan mereka, kemudian mereka jalan E7 E5 terus kita nggak bisa makan. Itu kayak kita memberikan mereka kebebasan gitu. Dan ini bahaya ya, kalau misalkan dengan langkah E7 E5 ini dapat menyebabkan skakmat dan nggak bisa di en passant. Jadi dulu yang mendasari kenapa terjadi atau peraturan en passant itu teman-teman. Nah biasanya ya
para pecinta catur yang sebelumnya nggak kenal sama en passant ini terkejut, kok pion gue disulap seperti itu ya, pion saya disulap seperti itu, kok bisa kalian makan tapi nggak ketemu pionnya gitu. Nah ini ya, aturan ini memungkinkan teman-teman untuk ketika pion teman-teman masuk ke pertahanan lawan ya di petak kelima, kemudian lawan kalian jalan 2 langkah dari petak awalnya, kemudian bisa dipotong. Nah by the way teman-teman ya, pion en passant itu mohon maaf. Nah en passant itu nggak berlaku teman-teman apabila pionnya sudah di petak N6. Jadi kalau misalkan pion lawan kalian letaknya itu bukan di posisi awal tapi sudah maju selangkah, kemudian maju lagi, nah itu tidak bisa di en passant teman-teman. Jadi bisa dilakukan en passant apabila pionnya masih di posisi awal. Nah kemudian en passant itu bisa dilakukan apabila hitamnya baru melangkah teman-teman. Maksudnya dalam posisi ini hitam baru melangkah. Nah kita harus melakukan en passant saat ini, itu sah. Tapi setelah ada langkah berikutnya kemudian teman-teman tidak memilih en passant ya, dalam jawaban saat ini itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi berlakunya en passant itu pada saat itu juga. Setelah teman-teman skip tidak melakukan en passant, maka tidak boleh lagi. En passant sudah tidak berlaku lagi. Nah, oke teman-teman, itu adalah gerakan-gerakan spesial dalam catur ya. Tadi ada rokade, kemudian ya ada en passant, ada pion promosi juga. Nah sekarang saya ingin teman-teman menebak puzzle ya, puzzle ini yaitu di sini. Tapi coba teman-teman pause dulu videonya ya, yaitu putih baru aja ya, kita lihat dalam diagram ini sudah mengeluarkan perwiranya semua. Nah dalam puzzle ini teman-teman coba tebak langkah yang terbaik untuk mengamankan Raja Putih. Nah putih itu ingin membuat rajanya lebih aman. Gimana teman-teman? Coba pause dan ya benar sekali, jawabannya adalah dengan melangkahkan rokade pendek. Nah ini adalah well done, the king is tucked away and the rook enter the game in a single move. Jadi rokade itu langkah spesial yang mengamankan raja kemudian membantu pergerakan dari benteng teman-teman. Oke, selamat. Dan puzzle kedua kita lihat ya, white is down a lot of material, should they resign or there a way to save the game? Jadi pertanyaannya kita lihat ya, putih memang kalah banyak material, putih banyak kalah perwira. Tapi selain itu hitam juga memiliki ancaman mati di petak menteri G2 skakmat. Nah bagaimana teman-teman bisa membuat putih memenangkan pertandingan ini? Apakah ada kemungkinan putih memenangkan pertandingan? Ya coba kita lihat, menterinya ada di petak B4 dan pionnya ada di petak D7. Coba pause dulu kalau teman-teman butuh waktu yang lebih lama. Ya, satu langkah lagi pionnya promosi dan kita lihat bahwa Raja Hitam belum melakukan move atau belum membuka persiapan untuk rajanya kabur. Ya, langkah yang benar adalah menteri makan benteng F8 skak dimakan. Dan jadinya apa ya teman-teman promosinya? Kalau benteng gak skak mati karena bisa raja E7. Kalau gajah gak mungkin, kuda gak mungkin. Maka yang benar adalah queen menteri teman-teman. Ya, dan sekaligus promosi dan hitam terkena skakmat, yang artinya kita berhasil menang teman-teman. Oke. Dan di puzzle ketiga, nah ini adalah partai Gunnar Gunnarsson dan Aha Faul teman-teman. Nah kalau kita lihat ya di sini, ya hitam baru aja jalan G7 G5 teman-teman. Coba bisa di tag back nggak bisa ya. Ya, putih baru aja jalan kuda E6 yang bunyi skak ya, gajah di C1 mengancam raja H6. Dan hitam menjawab dengan G7 G5. Nah kira-kira jawaban yang terbaik untuk putih apa sih teman-teman? Dengan menjawab teknik yang telah kita pelajari tadi. Ya kita lihat ya. Coba pause dulu videonya. Ya kita lihat G7 G5 dan pion putih ada di petak H5. Yang berarti apa? Ya hitam baru melangkahkan 2 langkah pionnya dari tempat awal, yang berarti bisa kena en passant. Pion H5 en passant pion G5.
sekaligus skakmat untuk hitam teman-teman. Double check. Nah, ini adalah langkah yang tepat di game terakhir, di puzzle terakhir ini teman-teman. Jadi conclusionnya apa teman-teman? Jadi kesimpulannya apa untuk di video ini? Ya, jadi teman-teman sekarang sudah mengetahui teknik langkah-langkah spesial dalam permainan catur. Saya harap teman-teman dan mulai hari ini setelah menonton video ini teman-teman gak bingung lagi dan bisa menerapkan ilmu langkah-langkah spesial ini dalam permainan kalian ya teman-teman. Ayo kalahin bapak-bapak di pos ronda, ibu-ibu yang sen kanan belok kiri, atau bocil FF teman-teman. Ketika teman-teman bermain online juga teman-teman bisa melakukan ini ya teman-teman. Jangan lupa ya, saya ingatin lagi bahwa dalam rokade itu pegang rajanya dulu, kemudian baru bentengnya. Ya, pegang rajanya ke tempat rokade, kemudian baru bentengnya. Kalau pion, jangan lupa dorong dulu pionnya ke petak promosi, baru ambil buah yang ingin teman-teman mau jadi apa itu pionnya. Nah, kemudian kalau end passen, ingat ya, harus dilakukan saat itu juga ketika lawan kalian menjalankan 2 bidak dari petak awal pion itu ada. Nah, nggak boleh ya, maksudnya dari petak awal, yaitu di petak 7 atau petak 2. Nah, nggak boleh dilakukan apabila pionnya sudah bertemu kemudian maju 1 langkah. Nggak boleh ya, jadi harus di posisi awal pion tersebut teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini ya, walaupun ya menjelaskannya mungkin masih kurang jelas, tapi saya mohon maaf apabila kurang jelas dalam menjelaskan. Yang pasti saya masih belajar, dan mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman memahami apa itu langkah spesial dalam permainan catur. Nah, jangan lupa nanti malam kita nonton ya lanjutan game ke-9 dari perebutan gelar juara dunia catur. Ya, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan dukung terus percaturan di Indonesia, dukung terus RL Chess untuk terus berkembang teman-teman. Terima kasih untuk support positifnya teman-teman. Ya, saya pamit. Catur Yes Indonesia Jaya. Jangan lupa diterapkan teman-teman.